Aku pikir menerima tawaran menikahi janda majikanku yang berusia 65 tahun hanyalah jalan pintas untuk melunasi hutang. Tapi malam pertama itu justru meninggalkan luka yang tidak pernah kuduga. Inilah kisah yang tidak pernah berani kuceritakan kepada siapapun. Namaku Andra, pemuda 26 tahun asal Jawa Timur. 2 tahun lalu aku berangkat ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga karena terhimpit masalah keluarga. Ayah sakit, ibu tidak bekerja, dan adik-adikku masih sekolah. Satu-satunya cara agar rumah tetap berdiri dan dapur tetap mengepul hanyalah dengan bekerja ke luar negeri. Saat tiba di Riyadh, aku ditempatkan di rumah seorang janda kaya bernama Madam Safia Al-Rashid, perempuan terpandang berusia 65 tahun yang baru ditinggal wafat suaminya, seorang pengusaha properti besar di Timur Tengah. Rumahnya sangat luas, penuh marmer, berpenjaga, dan tampak seperti istana kecil. Awalnya, tugasku sederhana, membersihkan taman, mengurus kolam ikan, dan merawat tanaman kesayangan Madam. Tetapi seiring waktu, ia terlihat semakin memperhatikanku. Ia sering keluar ke taman hanya untuk menanyakan kabarku, menawari makanan, bahkan mengajakku duduk berbincang di balkon sambil menikmati teh khas Arab. Aku mengira semua itu hanya keramahan seorang majikan, sampai pada suatu malam, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Hari itu hujan turun tipis, langit Riyadh gelap seperti sedang murung. Aku dipanggil ke ruang duduk utama, ruang yang hampir tidak pernah dipakai kecuali untuk tamu penting. Madam duduk anggun di kursi panjang berlapis emas, ditemani penasihat keluarganya, seorang lelaki tua bernama Hasan. Andra, kata Madam dengan suara lembut namun tegas, aku ingin berbicara denganmu, tentang masa depanmu, dan masa depan keluargamu. Nada suaranya membuatku tegang. Aku berdiri, menunduk sopan, menunggu ia melanjutkan. Engkau anak baik, rajin, sopan, dan bertanggung jawab. Ia menatapku lama. Aku tidak ingin kehilangan orang seperti dirimu. Aku menelan ludah. Apakah ada yang membuat Madam tidak nyaman dengan pekerjaanku? Tanyaku pelan. Madam tersenyum kecil. Tidak, Andra. Justru sebaliknya. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh orang lain, namun aku yakin engkau bisa memahami alasanku. Ia menatap Hasan, lalu kembali memandangku. Andra, aku ingin menikah denganmu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku pikir aku salah dengar, tapi tidak. Hasan menatapku dengan wajah serius. Tidak ada gurauan. Tidak ada tawa. Hanya kesunyian yang berat. Madam melanjutkan. Sebagai imbalan, aku akan memberimu 100 juta rupiah setiap bulan. Aku juga akan memberikan rumah untuk keluargamu di Indonesia dan membiayai pengobatan ayahmu sampai sembuh. Lututku gemetar. Aku bahkan nyaris tidak bisa berdiri tegak. Hasan menambahkan, Madam tidak punya keturunan. Ia butuh pendamping, seseorang yang ia percaya, yang bisa merawatnya di masa tua. Ia memilihmu. Aku mencoba berbicara, tetapi suara tidak keluar. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Kenapa aku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Tawaran itu terlalu besar. Uang 100 juta per bulan, dalam 1 tahun aku bisa membangun rumah megah, membuka bisnis, melunasi semua hutang, bahkan mengangkat ekonomi keluargaku. Tetapi menikahi perempuan seusia ibuku, bahkan lebih tua, bukan keputusan sederhana. Aku takut dicap aneh. Aku takut keluarga menolak. Aku takut tidak bisa menjalankan peran sebagai suami dalam kondisi yang tidak lazim. Namun yang paling membuat aku sulit memutuskan adalah kalimat ini. Ayahmu butuh pengobatan mahal. Kalau kau kembali tanpa uang, apakah kau siap melihatnya semakin melemah? Kalimat itu dari ibuku saat aku meneleponnya diam-diam malam itu. Ibu menangis, bukan memaksaku, tetapi karena ia tahu aku sedang menanggung beban yang tidak mudah. Ia hanya berkata, kalau keputusan itu membuatmu tersiksa, jangan lakukan, nak, tetapi kalau keputusan itu bisa menyelamatkan ayahmu, aku tidak akan menghalangimu. Ibu selalu mendoakan yang terbaik. Itu membuat hatiku berkecamuk. 3 hari berlalu. Madam tidak memaksaku. Ia hanya menunggu, seolah memahami bahwa ini bukan pilihan kecil. Pada hari ketiga, aku akhirnya memberanikan diri berbicara. Aku mengetuk pintu ruang kerjanya. Madam sedang duduk menulis sesuatu. Ketika melihatku datang, ia meletakkan pena dan mengangguk lembut. Andra, apakah engkau sudah memikirkan tawaranku? Aku menarik napas panjang, tangan dingin, suara gemetar. Madam, saya menerima. Madam menutup mata pelan, seolah lega. Hasan yang berada di ruangan itu langsung bangkit dan menyiapkan dokumen pernikahan sesuai hukum negara. Hari itu juga kami menikah secara resmi.
Tidak ada pesta besar, tidak ada kemeriahan. Hanya aku, Madam, dua saksi, dan wali dari pihak keluarga Madam di ruang kecil penuh aroma oud. Ketika aku mengucapkan ijab kabul, suara hampir tidak keluar. Aku merasa sedang menyerahkan hidupku pada sesuatu yang belum ku mengerti sepenuhnya. Setelah akad selesai, Madam mendekat dan memegang tanganku. Andra, mulai hari ini, engkau adalah suamiku. Aku berjanji tidak akan membuatmu merasa terpaksa atau tersiksa. Aku mengangguk, tetapi perasaan di dadaku tidak bisa digambarkan. Campuran takut, bingung, dan pasrah. Malam itu, setelah semua proses selesai, aku dipanggil ke kamar utama, kamar yang luas, penuh ornamen emas dan lampu remang yang hangat. Madam sudah menungguku. Ia memakai gaun tidur berwarna coklat lembut, wajahnya dipoles rapi walaupun usia telah meninggalkan banyak garis halus di wajahnya. Andra, katanya pelan, malam ini tidak harus terjadi apa-apa kalau engkau belum siap. Aku ingin percaya kata-katanya, tetapi aku tahu adat keluarga Al-Rashid. Pernikahan harus dianggap sah secara penuh di malam pertama. Aku masuk dengan langkah berat. Jantungku berdebar tak karuan. Madam mendekat, menyentuh tanganku. Sentuhan itu membuatku tersentak. Tidak sakit, tetapi membuat perasaan asing menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak pernah membayangkan berada dalam situasi seperti ini. Matanya menatapku lembut, namun ada ketegasan yang sulit kujelaskan. Andra, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Namun saat suasana semakin hening, perasaan takut justru semakin besar. Tidak ada yang kasar. Tidak ada yang dipaksakan secara fisik. Tetapi tekanan mental itu membuat dadaku seakan sesak. Setiap detik terasa lama. Setiap sentuhan terasa berat. Setiap kata terasa menekan. Pada malam itulah untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan takut pada orangnya, tetapi takut pada situasinya. Aku tidak pernah membayangkan menikah seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan harus menghibur dan melayani perempuan seusia nenekku. Dan itulah awal rasa trauma itu muncul, trauma yang terus melekat hingga hari berikutnya. Malam itu, setelah pintu kamar ditutup oleh penjaga dari luar, aku hanya bisa berdiri kaku di dekat meja kecil berlapis marmer. Suasana kamar terasa begitu sunyi, hanya lampu redup yang membuat bayangan Madam tampak 2 kali lebih besar dari aslinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatapku tanpa berkata apapun. Tatapan itu tidak jahat, tetapi bagi seorang pemuda yang baru saja menikah dengan wanita 65 tahun, tatapan itu membuat perasaanku tidak karuan. Andra, katanya dengan suara pelan, engkau tampak sangat tegang. Aku mencoba tersenyum demi menghormatinya, tetapi senyumku terasa kaku. Saya hanya belum terbiasa dengan situasi seperti ini, Madam. Mulai malam ini, ia menegaskan lembut, panggil aku istrimu. Kata itu menusuk seperti jarum halus, tidak sakit, tetapi membuat dada terasa sesak. Madam berdiri perlahan, berjalan mendekat. Aroma parfum oudnya begitu kuat, aroma yang biasanya membuatku tenang kini justru membuatku semakin gugup. Ia mengangkat tanganku, mengusapnya dengan telapak tangannya yang dingin. Aku tahu usiaku jauh darimu. Aku sadar engkau menerima pernikahan ini bukan karena cinta, tetapi karena keadaan. Ia menatapku lama. Aku tidak akan mempermalukanmu atau menyakitimu. Kita jalani sebisa kita. Ucapannya lembut, tetapi justru membuatku merasa bersalah. Madam menuntunku duduk di sampingnya. Aku bisa merasakan tangan dan tubuhku berkeringat dingin, seolah ruangan itu tidak ber-AC. Padahal suhu kamar sangat dingin. Keteganganku membuat tubuhku bereaksi aneh. Ia meraih wajahku pelan. Andra, lihat aku. Aku mengangkat kepala perlahan. Matanya tidak tampak menyeramkan. Justru ia seperti berusaha menenangkanku. Tetapi ketika ia mulai mendekatkan wajahnya, jantungku langsung berdegup kencang. Aku memejamkan mata spontan, bukan karena ingin, tetapi karena bingung harus berbuat apa. Jangan takut, bisiknya. Sentuhan bibirnya tidak kasar, tidak memaksa. Namun bagi pemuda seusiaku, rasa itu sangat asing. Tubuhku kaku seperti batu, tidak tahu harus merespons bagaimana. Madam menyadari itu. Ia berhenti, duduk sedikit menjauh. Andra, katanya sambil memegang tanganku, kalau engkau tidak siap, kita tidak perlu melanjutkan. Aku mengangguk. Bukan karena tidak menghargainya, tetapi karena pikiranku benar-benar kacau. Namun, Hasan sudah memberitahu kami sebelumnya. Jika malam pertama tidak dilakukan, keluarga besar akan mempertanyakan pernikahan ini. Madam bisa dianggap hanya main-main, menikahi TKI muda.
Itu akan mempermalukan namanya di mata keluarga. Madam memegang dadanya, terlihat berat. Aku tahu aturan keluarga, tapi aku tidak ingin memaksamu. Aku menunduk. Kata-katanya membuatku semakin tertekan. Aku tidak dipaksa secara fisik, tetapi tekanan mental itu nyata. Bayangan ayahku yang terbaring sakit terus muncul. Bayangan ibu menangis karena biaya yang tidak terpenuhi selalu menghantuiku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu kuning. Madam mendekat perlahan, duduk di sisiku dan memegang bahuku. Andra, apakah aku membuatmu takut? Aku menggeleng pelan. Bukan begitu, saya hanya belum siap. Madam menghela napas, kemudian memegang pipiku dengan lembut. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku hanya ingin ditemani. Aku tidak minta lebih. Kata, tidak minta lebih, seharusnya membuatku lega, tetapi nyatanya tidak. Karena meskipun ia berkata begitu, aku tahu adat keluarga tidak sesederhana itu. Setelah duduk lama dalam keheningan, aku akhirnya berkata lirih. Kita lakukan, tapi pelan-pelan. Madam terdiam. Ia memandangku dengan tatapan campuran antara iba dan lega, seolah ia memahami betapa besar pengorbanan yang kulakukan. Baik, jawabnya pelan. Aku akan menjaga agar engkau tidak merasa trauma. Ironisnya, trauma itu justru dimulai malam itu. Aku tidak ingin menjabarkan hal-hal yang tidak pantas, tetapi aku menjelaskan bagian emosionalnya, yang menjadi inti dari kisah ini. Transitions, sentuhan, dan kedekatan fisik itu terjadi sangat perlahan. Madam tidak kasar. Tetapi semakin ia mencoba lembut, semakin aneh rasanya untukku. Tubuhku seperti menolak meskipun pikiranku memaksa untuk bertahan. Beberapa kali aku hampir pingsan karena tegang. Beberapa kali aku terpaksa menghentikan semuanya karena tangan dan kakiku gemetar. Madam menghentikan semua gerakannya ketika melihat aku tidak kuat. Andra, cukup. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Ia memelukku, bukan secara romantis, tetapi seperti seorang ibu memeluk anaknya yang ketakutan. Anehnya, saat ia memelukku, aku justru menangis. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa kucegah. Aku menangis bukan karena Madam jahat, tetapi karena tekanan mental yang terlalu besar. Aku menangis karena pernikahan ini bukan yang kuimpikan. Aku menangis karena aku tahu, sejak malam itu hidupku tidak akan pernah sama. Madam tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengelus punggungku perlahan. Maafkan aku, Andra. Aku tidak menjawab. Aku hanya terdiam dengan dada bergetar. Setelah semuanya berhenti, Madam memposisikan tubuhku untuk beristirahat di ranjang. Ia menutupi tubuhku dengan selimut halus, sementara ia duduk di sampingku sambil memegang tanganku. Aku tidak akan memaksa lagi, katanya lembut. Kita sudah dianggap sah, tidak perlu mengulang. Istirahatlah. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa lega. Aku hanya merasa kosong. Dan malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, adegan-adegan yang terjadi berputar di kepalaku, bercampur antara rasa takut, bersalah, dan bingung. Keesokan paginya, saat matahari naik, Madam sudah tidak ada di kamar. Hanya ada secari kertas di meja kecil. Terima kasih sudah berusaha. Maafkan aku jika membuatmu tertekan. Aku akan memberimu waktu. Aku duduk di ranjang sambil memegang catatan itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kesepian daripada sebelum menikah. Madam memperlakukanku baik, bahkan terlalu baik. Ia memanggilku, suami, tetapi tidak pernah menyentuhku lagi. Ia memberiku kamar sendiri, memberiku ruang, dan tidak memaksakan keintiman fisik. Namun justru itu membuat keadaan semakin rumit. Setiap kali aku melewatinya di ruang makan, ia menatapku dengan mata yang seperti menyimpan rasa bersalah. Ketika aku membantu merawat tamannya, ia selalu menatap dari balkon, seolah memastikan aku baik-baik saja. Uang bulanan 100 juta langsung masuk ke rekeningku. Ibuku menangis bahagia karena bisa membawa ayah ke rumah sakit yang lebih baik. Hutang-hutang keluarga lunas dalam waktu sebulan. Tetapi kebahagiaan keluarga itu justru membuatku semakin terjebak. Aku tidak bisa meninggalkan Madam setelah menerima semua pemberiannya. Aku tidak bisa menghancurkan hatinya setelah ia begitu tulus memintaku menjadi pendampingnya. Namun di saat yang sama, aku masih dihantui malam itu. Setiap malam aku terbangun karena mimpi buruk, entah apa yang dikejar pikiranku. Hubunganku dengan Madam berubah menjadi hubungan emosional yang kompleks. Bukan hubungan mesra suami istri, tetapi lebih seperti hubungan antara seseorang yang mencoba memberi kasih dan seseorang yang tidak tahu bagaimana menerimanya.
Madam semakin sering bicara dari hati ke hati denganku. Andra, aku tidak membutuhkan tubuhmu. Aku hanya ingin ditemani. Aku ingin seseorang mendengarkan ceritaku. Namun aku tahu, meski ia berkata begitu, ia tetap mengharapkan sesuatu dariku sebagai suami. Ia mulai mengajakku ikut makan malam keluarga besar. Ia memperkenalkanku sebagai suami mudanya, dengan bangga. Aku menjadi pusat perhatian, dan pusat gosip. Sebagian keluarganya sinis. Sebagian lainnya iri. Sebagian menganggapku hanya laki-laki yang mengejar harta. Komentar-komentar itu menyakitkan, tetapi aku menahannya demi keluarga. Suatu pagi, Madam pingsan saat berjalan dari kamar mandi menuju ruang tamu. Aku membopongnya panik, memanggil dokter keluarga. Setelah pemeriksaan, dokter berkata, Madam mengalami kelelahan dan tekanan darahnya tidak stabil. Ia harus banyak istirahat. Saat itu, pertama kalinya aku melihat Madam rapuh seperti kertas. Ia memegang tanganku erat, seolah tidak ingin dilepaskan. Andra, jangan tinggalkan aku. Kalimat itu membuat seluruh bebanku semakin berat. Meski trauma itu masih ada, aku mulai melihat sisi Madam yang tidak pernah kulihat. Ia bukan hanya wanita tua yang kesepian. Ia pernah menjadi ibu, istri, dan pejuang hidup. Ia mempercayai aku sepenuhnya. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepadaku. Ia menjadikanku tempat bersandar. Dan perlahan, aku mulai merasa bertanggung jawab lebih dari sekadar uang. Namun trauma malam pertama itu masih menghantuiku. Setiap kali ia memegang tanganku lebih lama dari biasanya, aku merasakan jantungku berdegup cemas. Setiap kali ia mencoba tidur dekatku, meski hanya untuk berpelukan, aku merasa tubuhku membeku. Aku sayang padanya sebagai manusia, tapi tidak bisa sebagai suami seutuhnya. Itu membuatku terperangkap dalam dilema yang sangat kelam. Suatu malam, saat Madam sudah lebih sehat, ia mendatangiku di kamar tamu. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku, lalu berkata, Andra, bisakah kita mencoba lagi? Tidak seperti malam pertama, lebih pelan, lebih baik. Kalimat itu membuat tubuhku langsung dingin. Aku ingin berkata, tidak, tetapi aku juga tidak ingin menyakitinya. Dilema itu membuatku tidak bisa bernapas. Aku hanya menatapnya, dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Dan saat itulah Madam menangis untuk pertama kalinya. Apakah aku menakutkan bagimu? Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Aku tidak bisa menjawab. Saat Madam bertanya dengan suara bergetar, apakah aku menakutkan bagimu? Ruangan itu seakan membeku. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang wanita kaya, terhormat, tua, dan disegani itu menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Andra, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin merasa dicintai, walaupun sedikit saja. Tangisannya membuatku terpaku. Aku tidak pernah bermaksud menyakitinya. Aku hanya tidak mampu mengendalikan traumaku sendiri. Aku mendekat pelan, memegang bahunya. Madam, bukan begitu. Anda tidak menakutkan. Saya hanya belum siap. Ia menatapku dengan mata merah basah, suaranya lirih. Lalu sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan aku merasa seperti tidak diinginkan oleh suamiku sendiri? Pertanyaan itu membuat dadaku sakit. Aku tidak tahu jawabannya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku memberanikan diri bicara dari hati ke hati. Madam, kataku dengan suara gemetar, saya tidak pernah membayangkan menikah dengan seseorang seusia Anda. Bukan karena saya meremehkan, tetapi karena terlalu banyak hal asing bagi saya. Ia menatapku, menunggu aku lanjut. Malam pertama itu terlalu cepat, terlalu berat. Saya menerima pernikahan ini karena tanggung jawab pada keluarga. Tetapi perasaan takut itu belum hilang. Madam menghela napas panjang. Ia tidak menyalahkanku. Ia hanya terlihat lebih sedih. Andra, kalau aku mundur dari hidupmu sekarang, kau tidak akan menderita lagi, bukan? Aku tersentak. Jangan bicara seperti itu. Ia memandangku tajam. Aku sudah tua, Andra. Aku tidak ingin kau terjebak dalam hubungan yang membuatmu sakit setiap hari. Aku tahu engkau menikah karena keadaan. Aku tahu engkau tidak mencintaiku. Aku ingin membantah, tetapi tidak bisa. Karena di satu sisi, itu memang benar. 3 hari setelah percakapan itu, Madam meminta semua pembantu dan penjaga tidak mengganggu. Ia ingin berbicara denganku secara pribadi di teras belakang rumah, tempat favoritnya. Angin gurun bertiup pelan. Cahaya sunset memantulkan keemasan pada rambut putihnya. Andra,
katanya lembut, aku sudah memikirkannya. Aku ingin memberikanmu kebebasan. Aku terkejut. Bebas? Maksud Madam? Ia berdiri, menatap jauh ke taman. Kalau engkau ingin kembali ke Indonesia, aku akan biayai semuanya. Aku akan tetap memberi uang untuk keluargamu sampai ayahmu sembuh. Aku ingin engkau bahagia. Dadaku terasa sesak. Aku tidak menyangka ia akan berkata seperti itu. Madam, saya tidak ingin meninggalkan Anda. Ia menatapku heran. Lalu kenapa kau selalu terlihat menderita berada di sisiku? Aku menggeleng. Saya tidak menderita, saya hanya bingung. Ia mendekat, memegang tanganku. Andra, engkau pemuda baik. Engkau pantas mendapatkan wanita yang seusia, yang bisa mengimbangimu. Aku tidak ingin mengurungmu dalam hidupku. Air mata pelan jatuh di pipinya. Di saat itu, aku sadar bahwa Madam bukan hanya majikan atau janda kaya. Ia seorang wanita tua yang ketakutan akan kesepian di akhir hidupnya. Beberapa minggu setelah itu, kesehatan Madam tiba-tiba menurun drastis. Ia sering sesak napas, dadanya sakit, dan tubuhnya semakin lemah. Dokter keluarga berkata, Madam terlalu banyak menahan beban emosional. Tekanan perasaan bisa memperburuk kesehatannya. Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Setiap hari aku menjaganya. Membuatkan teh herbal, membacakan surat-surat pendek Al-Quran seperti yang ia minta, mendampinginya saat ia tidur, bahkan mengusap tangannya sampai ia terlelap. Hubungan kami berubah drastis. Tidak ada lagi kecanggungan fisik. Tidak ada permintaan untuk menjadi suami penuh. Yang ada hanyalah dua manusia. Satu tua, satu muda, yang saling membutuhkan ketenangan. Madam sering berkata, Andra, maafkan aku. Aku hanya ingin ditemani. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau pelan. Suatu malam, saat aku sedang menunggunya tertidur, ia membuka mata perlahan dan berkata, Andra, bolehkah aku jujur? Tentu, Madam. Ia menarik napas panjang, suaranya lemah. Aku pernah memiliki seorang putra, seusiamu. Ia meninggal dalam kecelakaan 20 tahun lalu. Hatiku langsung bergetar. Itulah alasan aku memperlakukanmu seperti ini. Kau mengingatkanku pada dia. Bukan secara fisik, tetapi karena engkau baik, lembut, dan sabar. Air matanya mengalir. Mungkin aku menikahimu bukan karena cinta sebagai wanita, tetapi karena aku takut ditinggal sendirian lagi. Aku tercekat. Semua trauma, semua tekanan, semua kebingungan yang kurasakan selama ini, tiba-tiba terasa masuk akal. Aku menggenggam tangannya. Madam, saya tidak akan meninggalkan Anda. Ia tersenyum pelan. Terima kasih, Nak. Itu sudah cukup untukku. Baru malam itu aku mengerti. Madam tidak membutuhkan tubuhku. Ia membutuhkan seseorang untuk menghapus kesepiannya. Sejak malam itu, aku tidak lagi melihat Madam sebagai wanita 65 tahun yang memaksaku menikah. Aku melihatnya sebagai seseorang yang hampa, yang hidup dalam rumah besar namun kosong. Aku mulai menjaganya bukan karena uang, tetapi karena rasa sayang yang muncul perlahan. Trauma malam pertama itu tidak hilang, tetapi perasaan takutnya berkurang. Aku bisa duduk dekatnya tanpa merasa tegang. Aku bisa memegang tangannya tanpa gemetar. Aku bahkan bisa tertawa bersamanya saat ia menceritakan masa mudanya. Ada kedamaian baru yang tumbuh. Suatu pagi, ketika matahari belum terbit, perawat memanggilku panik. Andra, Madam tidak sadar. Aku berlari ke kamar utama. Madam terbaring lemah, napasnya terengah-engah. Aku memegang tangannya erat. Madam, saya di sini. Tolong bertahan. Ia membuka mata perlahan, tatapannya kabur. Andra, maafkan aku, jika aku pernah menyakitimu. Jangan bicara begitu. Anda tidak pernah menyakiti saya. Ia tersenyum lemah. Andra, suaranya semakin pelan, kau suami terbaik yang pernah kumiliki, walau aku tidak pantas. Madam, tolong bertahan. Ia menggeleng perlahan. Terima kasih, karena tidak meninggalkanku. Lalu, ia menutup mata dengan tenang. Nafasnya berhenti. Aku memanggil perawat dan dokter, tetapi sudah terlambat. Madam Safia Al-Rashid berpulang saat genggamanku masih memegang tangannya. Aku menangis seperti kehilangan ibu sendiri. 3 hari setelah pemakaman, penasihat keluarga Hasan memanggilku ke ruang pertemuan keluarga besar. Wajah para kerabat Madam terlihat tegang. Sebagian tidak menyukaiku. Sebagian menatap dengan mata sinis. Hasan membuka dokumen dan berkata, sesuai wasiat resmi, semua properti, perusahaan,
dan aset pribadi Madam akan dibagikan kepada Yayasan Amal Keluarga. Para kerabat tampak lega. Tetapi Hasan melanjutkan, namun, ada satu bagian terakhir. Ia menoleh kepadaku. Madam memberikan sebuah rumah besar, uang tunai setara 3 tahun gaji, dan keamanan finansial penuh kepada suaminya, Andra. Seluruh ruangan hening. Aku terkejut. Aku tidak pernah meminta. Hasan berkata, Madam menulis begini, berikan semua ini kepada Andra, pemuda yang mengajarkanku arti ditemani, bukan dikasihani. Air mataku jatuh. Madam tidak memberiku harta karena aku menikahinya. Ia memberikannya sebagai terima kasih karena aku bertahan di sisinya hingga akhir. Aku tinggal 3 bulan lagi di Riyadh untuk mengurus dokumen warisan. Selama itu, aku sering duduk di taman tempat aku dan Madam pertama kali berbicara. Aku tidak merasa seperti suami yang kehilangan istri dalam arti romantis. Aku kehilangan seseorang yang berarti, yang menitipkan sisa hidupnya padaku. Suatu sore aku berkata pada Hasan, saya ingin kembali ke Indonesia. Saya ingin membangun hidup baru. Hasan mengangguk. Madam pasti senang. Ketika pesawat mendarat di Indonesia, aku disambut ibu dan adik-adikku. Mereka menangis bahagia karena keadaanku baik-baik saja dan karena ayahku sudah berangsur pulih. Tetapi ada satu hal yang tidak kukatakan kepada mereka, bahwa perempuan Arab 65 tahun yang kunikahi itu pernah membuatku trauma, tetapi juga mengajariku arti kesetiaan, rasa kemanusiaan, dan keberanian untuk bertahan. Setiap malam aku masih mengingatnya. Bukan trauma malam pertamanya, tetapi tatapan terakhirnya sebelum pergi. Dan begitulah, kisahku dengan janda Arab berusia 65 tahun yang pernah kunikahi demi uang. Malam pertama memang meninggalkan trauma, tetapi perjalanan setelahnya justru mengajarkanku bahwa setiap manusia, setua apapun, sekaya apapun, hanya ingin satu hal, tidak kesepian. Jika kamu mengambil keputusan karena terpaksa, jangan biarkan keputusan itu menghancurkan hidupmu. Jadikan itu pelajaran. Karena kadang, jalan yang paling tidak kita inginkan adalah jalan yang membawa kita pada kedewasaan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar aku bisa terus menceritakan kisah-kisah nyata lainnya.